Untuk menu runnya sendiri bisa kita lihat pada panah-panah yang sedang saya tunjukkan. Kemudian ada run continuously. Nih. Dalam aplikasi LabVIEW, run ini adalah merujuk pada mode eksekusi di mana FI atau virtual instrument akan terus berjalan tanpa henti sampai dihentikan secara manual atau terjadi kondisi khusus yang menghentikannya. Ini berbeda dengan mode run once di mana FI hanya akan dieksekusi sekali dan kemudian berhenti. Pada mode run continuously sangat berguna untuk pengujian dan debugging, terutama ketika Anda ingin melihat bagaimana output berubah seiring waktu tanpa perlu menjalankan FI berulang kali secara manual. Namun, perlu diingat bahwa mode ini dapat menyebabkan FI berjalan dengan sangat cepat menggunakan sebanyak mungkin CPU dan mungkin mengurangi umur baterai perangkat jika digunakan pada perangkat portable. Sebagai tambahan, mode run ini tidak dapat dihentikan secara normal melalui antarmuka LabVIEW. Hanya dapat diberhentikan dengan menggunakan tombol abort. Ini bisa menjadi berbahaya, misalnya jika FI mengendalikan perangkat bisa mengendalikan perangkat yang memiliki risiko keselamatan seperti sumber daya tegangan tinggi yang mungkin tetap aktif dan menimbulkan risiko bagi orang dan perangkat. Untuk mendapatkan fungsionalitas yang mirip dengan run continuously tetapi dengan kontrol yang lebih baik, Anda dapat menggunakan log while dan menghubungkan terminal stop dengan nilai false. Ini memungkinkan Anda untuk menambahkan kode inisialisasi yang hanya perlu dijalankan sekali sebelum loop dan memungkinkan Anda untuk menggunakan shift register pada loop while. Kemudian ada menu pause yang seperti saya sedang tunjukkan pada tanda panah. Untuk menu pause sendiri adalah merujuk pada kemampuan untuk menghentikan sementara eksekusi dari sebuah FI atau virtual instrument atau bagian dari FI, memungkinkan pengguna untuk menunda eksekusi atau menunggu kondisi tertentu sebelum melanjutkan. Ini sangat berguna dalam berbagai skenario seperti ketika Anda ingin menunggu sampai tugas atau event tertentu selesai sebelum melanjutkan eksekusi. Kemudian ada menu text setting yang sedang saya tunjukkan seperti pada gambar panah. Ini adalah merujuk pada kumpulan properti yang memungkinkan pengguna untuk mengontrol tampilan dan perilaku ke teks dalam FI atau virtual instrument. Properti ini mencakup berbagai aspek seperti font, warna, penataan, dan lainnya yang mempengaruhi bagaimana teks ditampilkan dan perilaku dalam aplikasi. Kemudian ada alik objek. Dalam aplikasi LabVIEW, alik objek merujuk pada fitur yang memungkinkan pengguna untuk mengatur ulang atau menyelaraskan objek di front panel atau virtual instrument sesuai dengan sumbu tertentu seperti vertikal, tepi, atau kiri. Fitur ini sangat berguna untuk meningkatkan tampilan dan keterbacaan
front panel serta memudahkan pengguna dalam mengatur layout objek-objek yang ada. Kemudian ada menu distribute object yang merujuk pada fitur yang memungkinkan pengguna untuk mengubah ukuran beberapa objek front panel menjadi ukuran yang lama. Fitur ini sangat berguna untuk menciptakan tampilan yang konsisten dan estetis dalam front panel FI atau virtual instrument, memudahkan pengguna dalam melihat dan berinteraksi dengan objek-objek tersebut. Kemudian ada menu resize object yang merujuk pada kemampuan untuk mengubah ukuran objek yang ada di panel depan atau front panel atau di blok diagram atau blok diagram. Objek ini bisa berupa kontrol seperti tombol, label, atau cluster. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan ukuran dan posisi objek-objek tersebut untuk meningkatkan kenyamanan pengguna dan penampilan visual dari aplikasi atau proyek ke lab view mereka. Untuk mengatasi masalah pada resize ini, pengguna mungkin perlu mencoba solusi seperti memindahkan objek ke depan atau ke belakang dalam tumpukan objek, atau mencari solusi alternatif untuk mengubah ukuran objek yang tidak dapat diubah ukurannya secara langsung. Selain itu, memastikan bahwa lab view dan sistem operasi pengguna terbaru dan tidak ada masalah dengan instalasi lab view yang bisa menjadi langkah penting dalam mengatasi masalah. Kemudian kita ke menu reorder. Menu reorder sendiri adalah untuk merujuk pada kemampuan untuk mengubah urutan atau posisi dari elemen-elemen dalam suatu cluster atau kontrol lainnya. Ini bisa mencakup kontrol seperti tombol, label, atau cluster itu sendiri. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan tata letak dan ukuran visual dari elemen-elemen tersebut untuk meningkatkan kenyamanan penggunaan dan penampilan visual dari aplikasi atau proyek ke lab view mereka. Namun ada beberapa tantangan yang mungkin dihadapi saat melakukan reorder sendiri, terutama ketika melibatkan cluster. Misalnya jika Anda mencoba mengubah urutan kontrol dalam cluster untuk menetapkan urutan tab yang masuk akal, Anda mungkin menemui masalah di mana referensi yang sudah ada ke kontrol cluster tercampur. Lab view mungkin secara otomatis dapat mengubah referensi ini, mungkin dalam upaya untuk menjaga urutan yang sama. Mungkin itu saja yang saya bisa sedikit jelaskan tentang apa itu file, apa itu edit, apa itu view, apa itu project, apa itu operate, apa itu tools, Windows, help, run continuously, abort execution, pause, text setting, alik object, distribute object, resize object, reorder.
Oke, lanjut. Kali ini kita akan membahas tentang data flow atau alir data. Langsung aja kita buka lab view-nya. Untuk data flow sendiri adalah salah satu konsep kunci dalam pemrograman LabVIEW. Dalam model data flow, eksekusi program terjadi ketika data tersedia untuk diproses. Ini berarti bahwa setiap fungsi atau operasi dalam program akan dijalankan hanya setelah semua data yang diperlukan untuk operasi tersebut telah tersedia. Langsung saja kita tekan klik kanan, kemudian pilih numerik, kemudian numerik control. Kemudian ulangi cara tersebut, numerik control. Kemudian kita klik kanan, pilih pada bagian numerik yaitu yang tank. Kemudian kita klik pada bagian kanan, pilih numerik, kemudian kita cari, nah ini meter. Kemudian di bagian sini kita klik kanan, terus kita pilih numerik, yaitu kita pilih yang ADD. Jika sudah, numerik 1, numerik 2, tank, meter, dan ADD. Jika sudah seperti ini, langsung saja kita sambungkan numerik 1 pada titik X, kemudian numerik 2 pada titik Y. Kemudian kita untuk pada bagian tanknya kita tarik, kita sambungkan ke X plus Y, dan pada bagian meter kita langsung sambungkan biasa saja ke bagian meter. Jika sudah seperti ini, kita klik kanan pada bagian tank, yaitu pilih display format, kita pilih pada bagian scale, kita pilih, kita contoh mau berapa, 100, kita isi 100, kita klik OK. Kemudian pada bagian meter kita sama, kita klik kanan, kita pilih display format, kita pilih scale, itu kita pilih 100. Ini untuk display formatnya sendiri bebas mau berapa, tapi kita pilih 100 saja. Kita klik OK. Jika sudah seperti ini, coba kita isi pada bagian numerik 1, 25. Dan pada bagian numerik 2 kita isikan 25. Jika sudah, langsung saja kita run. Nah, ini adalah contoh jika sudah berhasil. Kita pilih numerik 25 dan numerik 225, maka tank akan terisi 50. Dan pada meter menunjukkan jarumnya ke 50 juga, sama seperti di sini. Jika ingin menggantinya, langsung saja kita coba 20. Pada numerik 2 kita isikan berapa? 10. Jika sudah, langsung saja kita run. Maka secara otomatis tank akan menunjukkan angka 30 seperti yang kita perintahkan, yaitu numerik 1 20 dan numerik 2 10. Jika ditambahkan 20 plus 10 yaitu 30, maka tank akan terisi secara otomatis 30 dan meternya juga akan terisi secara 30. Mungkin seperti itu saja saya menjelaskan tentang apa itu data flow dan cara menggunakan
kayaknya. Oke, kita lanjutkan ke proses parallel processing. Untuk parallel processing sendiri adalah penggunaan lebih dari satu CPU untuk menjalankan sebuah program secara simultan. Idealnya, parallel processing membuat pemrograman berjalan lebih cepat karena semakin banyak CPU yang digunakan. Tetapi dalam praktek, seringkali sulit membagi program sehingga dapat dieksekusi oleh CPU yang berbeda tanpa berkaitan di antaranya. Langsung saja kita buka lab view. Pertama-tama kita klik kanan, terus kita pilih for loop. Kemudian kita klik kanan, kita pilih kita pilih timing. Kemudian kita ambil yang white, kemudian kita geser, kita klik kanan, kita klik konstan, kemudian kita isikan ke 100. Kemudian kita klik kanan di sini, kemudian kita klik indikator. Jika sudah seperti ini, kita langsung saja klik kanan, kemudian pilih di bagian numerik, kita pilih random number. Dan kita klik kanan pada bagian yang upper bound, kita klik konstan. Sama saja di bagian lower bound kita juga klik kanan dan kita pilih grid konstan. Di sini kita isi 100 dan pada bagian upper bound ini kita isi 0 dan pada bagian atas kita isi 100. Kemudian kita klik kanan, kemudian kita klik pencarian, kemudian kita cari yang radians to PM atau RPM. Oke, kita ulangi, klik kanan, search RPM. Jika sudah, kita geser saja ini, kita geser ke sini, kita tarik pada bagian number ke sini. Kemudian kita klik kanan, kemudian kita di sini pilih klik kanan, pencet numerik, kemudian kita klik meter. Dan maka otomatis di sini akan menampilkan meter tersebut, meternya juga atau meternya juga. Kita sambungkan saja. Ini untuk bagian
for loop. Kemudian kita masuk ke bagian while loop. Kita klik kanan, kita ulangi ya, caranya hampir sama seperti bagian atas. Ini kita klik timing, kita pilih white, kita klik kanan, rate constant kita isikan 100. Jadi sudah, kita klik kanan, kita pilih numeric, numeric, kita ambil random number, kita klik kanan. Di sini kita klik kanan, kita create constant. Dan kita ulang sekali lagi, di sini juga kita klik kanan, kemudian create constant. Kita geser saja. Jika sudah, kita klik kanan, kita pilih waveform chat. Kita klik saja jika tidak ada wave kita pilih yang bukan ini kayak, bukan ini. Kita klik kanan dan kita cari di search, kita ketikkan oh, maaf guys, saya salah. Kita ambil untuk waveformnya sendiri, kita ambil di sini ya, di bagian ini. Kita klik kanan dan kita cari di pencarian, kita klik waveform. Ini sudah, kita ambil yang grab, kita tarik, maka dia otomatis akan menampilkan pada bagian sini. Kemudian kita sambungkan bagian number ke waveform chat. Kemudian pada bagian stop kita klik kanan, kemudian create control.
masih error, bentar. Ini adalah contoh grafik yang sudah kita run. Oke, kita tadi ada kesalahan, yaitu saya belum menambahkan angka pada bagian ini, maka dia error dan tidak berjalan. Ini sudah saya ganti angka ke angka 10 dan ini sudah saya run. Jadi seperti ini kurang lebih hasil dari grafiknya. Oke, kita tunggu saja. Tunggu sampai semuanya terupload pada bagian while loop dan pada bagian for loop. Oke, seperti yang kita lihat di sini dia berjalan, tapi sedikit lama. Oke, sepertinya jika kita akan menunggu semuanya berjalan, sebenarnya lama, maka kita cukupkan saja pada penjelasan live tutorial untuk yang parallel processing.